sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Yusuf selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, juga kepada teman-teman kelas MK2B yang kami kasihi. Pada kesempatan kali ini, kami dari Fokus Grup 6 akan menyampaikan materi mengenai peranan pemuda atau generasi milenial bagi masa depan bangsa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohana Girama Trifosa dari kelas MK2B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas submateri mengenai peranan pemuda dalam menyampaikan aspirasi yang inovatif kepada wakil rakyat. Di Indonesia, istilah generasi milenial seringkali dikaitkan dengan anak muda atau pemuda. Dengan banyaknya jumlah pemuda yang merupakan kelompok milenial, lantas bagaimanakah sumbangsi dan peran generasi milenial itu sendiri bagi bangsa dan negara, khususnya peran mereka dalam aksi unjuk rasa, yang dimana mereka menyampaikan aspirasi yang mewakili suara-suara rakyat. Mempertanyakan peran generasi milenial tentu bukanlah suatu hal yang tabu, mengingat pentingnya peran dari generasi milenial itu sendiri. Generasi milenial atau pemuda Indonesia diharapkan dapat menjadi agent of change, yang dimana dapat membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik, dimana Indonesia saat ini sedang gencar mempersiapkan generasi milenial untuk di masa Indonesia emas tahun 2045. Hal ini dikarenakan generasi milenial dapat menjadi trendsetter atau panutan bagi rakyat Indonesia lainnya, dan diharapkan dapat menjadi penggerak bagi rakyat Indonesia untuk menjadi lebih baik. Nah, aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Nah, hal ini berkaitan dengan hajat hidup setiap masyarakat. Lalu masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana maupun kebijakan oleh pemerintah daerah dan juga oleh DPRD. Bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintah daerah dengan DPRD. Lalu juga diperlukan untuk penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif. Pada pasal 53 Undang-Undang tahun 2004 menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan penyusunan kebijakan tanpa memerinci implikasi bagi pemerintah, karena penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa teknis penjaminan hak masyarakat ini diatur dalam tata tertib DPRD. Kendati hal ini membantu transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan nantinya, ia tidak memadai untuk memastikan lahirnya kebijakan yang aspiratif. Namun, pada realitanya telah ditemukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan kebijakan yang telah ditetapkan mengenai kesejahteraan masyarakat atau memaksimalkan terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, di sini sangat penting, dalam kasus ini sangat dibutuhkan peran generasi milenial. Generasi milenial dan khususnya kelompok mahasiswa harus sangat peka terhadap setiap langkah yang diambil oleh pemangku kekuasaan ataupun oleh wakil rakyat, karena hal ini menyangkut nasib rakyat Indonesia secara keseluruhan, yang berarti mempengaruhi bagaimana masa depan Indonesia ke depan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Stefani Lorenza, NIM 210444155, akan menjelaskan mengenai relasi pemuda dan kepemimpinan yang visioner. Sebagaimana yang kita ketahui, pemuda berperan aktif dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Seiring berjalannya waktu, saat ini Indonesia telah merdeka, tetapi persoalan yang melilit bangsa sangatlah kompleks. Mulai dari budaya korupsi, konflik yang terus terjadi di berbagai daerah, kemudian masalah kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan sebagainya. Di saat inilah Indonesia membutuhkan pemuda yang visioner, peduli kepada masyarakat, dan mampu memimpin negara dengan niat dan hati yang bersih, alias anti korupsi. Pemuda juga berperan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia,
serta sumber daya bagi pembangunan nasional. Untuk itu, mereka perlu meningkatkan potensi dan perannya melalui pemberdayaan untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Pemuda sendiri sering dikaitkan dengan kreativitas, inovasi, semangat, dan wawasan yang maju. Untuk itulah, kaum muda yang visioner, cerdas, serta tangguh sangat diperlukan untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Visioner berarti orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan dan memiliki strategi yang tepat untuk langkah berikutnya, sehingga diharapkan pemuda bisa berperan aktif dalam segala aspek pembangunan nasional dalam rangka menjaga dan melestarikan wawasan kebangsaan, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, mengembangkan sumber daya ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan seni dan budaya, pengembangan iptek, pengelolaan lingkungan hidup, dan penanggulangan masalah sosial serta bencana alam. Pemuda akan menjadi penggerak dan pengendali, jadi diperlukan adanya sinergitas antara masyarakat agar bisa melahirkan generasi pemuda yang visioner untuk menjadi pemimpin selanjutnya bangsa Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Sabrina Faiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri pendidikan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia saat ini belum berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Contohnya, masih banyak kasus korupsi yang merajalela di kalangan pejabat negara, kasus pelanggaran HAM yang belum teratasi dengan baik, penegakan hukum yang masih lambat, masyarakat yang mengalami kekerasan oleh aparat, dan lain-lain. Agar dapat mengatasi contoh masalah-masalah tersebut, pendidikan demokrasi sangat diperlukan bagi generasi muda penerus bangsa. Dengan adanya pendidikan demokrasi, diharapkan generasi muda mampu berperilaku dan bertindak demokratis, memberikan jalan keluar dari beragam masalah mengenai bangsa dan negara, serta memperlihatkan keaktifan generasi muda dalam berpartisipasi secara nyata demi terlaksananya demokrasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk membimbing serta mengarahkan generasi muda agar pola pikir mengenai demokrasi mampu terlatih dengan baik, di mana pendidikan demokrasi di dalamnya memuat sosialisasi akan nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Nilai-nilai demokrasi dapat berupa sikap toleransi antar sesama, kerjasama, kebebasan. Ulang. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk membimbing serta mengarahkan generasi muda agar pola pikir mengenai demokrasi mampu terlatih dengan baik, di mana pendidikan demokrasi di dalamnya memuat sosialisasi akan nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Nilai-nilai demokrasi dapat berupa sikap toleransi antar sesama, kerjasama, kebebasan berpendapat, menghormati orang lain, dan lain-lain. Ada dua hal yang ditekankan dalam pendidikan demokrasi, yaitu demokrasi sebagai konsep yang makna serta sikap perilaku tergolong demokratis. Dan yang kedua adalah demokrasi sebagai praksis atau sebagai suatu sistem kinerja demokrasi terikat dengan suatu peraturan tertentu. Yang diharapkan dari adanya pendidikan demokrasi yaitu generasi muda mampu mengetahui tentang demokrasi itu sendiri, kemudian ikut serta dalam melakukan demokrasi, dan diharapkan generasi muda dapat berinovasi, kreatif, dan solutif dalam membangun demokrasi untuk masa depan Indonesia. Yang selanjutnya ialah hubungan pemuda dan media sosial. Seperti yang kita ketahui, pemuda adalah pelaku perubahan bangsa. Berbicara masalah pemuda tidak akan ada habisnya. Perubahan besar yang terjadi pada bangsa ini tidak luput dari peran para pemuda yang ada pada saat itu, cerdas, kritis, dan kreatif. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu lahir karena langkah strategis yang dilakukan oleh para pemuda untuk menyatukan para pemuda di seluruh tanah air menjadi satu bangsa dan satu bahasa. 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, sedangkan satu pemuda dapat mewujudkan mimpi mereka, kata Bung Karno. Dalam era perkembangan teknologi saat ini, media penyebaran informasi sangatlah cepat. Salah satunya adalah media sosial. Pemuda tidak luput dari media sosial. Pengguna terbesar dari media sosial saat ini adalah para pemuda. Salah satu bentuk perjuangan yang dapat dilakukan oleh para pemuda saat ini dalam area media sosial saat ini ialah menjadi pemuda yang kreatif dan memanfaatkan media sosial sebagai media yang dapat memajukan bangsa. Para pemuda haruslah bijak dalam menyebarkan luas informasi. Jangan sampai pemuda dengan mudah menyebarkan informasi hoaks yang justru merugikan banyak orang. Sosial media
Ini seharusnya menjadi sebuah forum komunikasi publik dan untuk melakukan kebaikan dan penyampaian informasi yang layak dikonsumsi oleh masyarakat umum sehingga akan membawa dampak positif bagi generasi penerus bangsa. Generasi muda harus menjadi agen of change atau agen perubahan untuk Indonesia yang menjadi lebih baik karena generasi muda saat ini menjadi lebih bibit dan bekal masyarakat Indonesia untuk menjadi negara yang lebih berkualitas dan maju untuk kedepannya. Jika generasi muda saat ini dapat menjalankan perannya dengan baik dalam mengikuti arus kemajuan teknologi dalam akses media sosial, maka akan tercipta dampak positif ke depannya. Generasi muda itu harus ikut andil dalam membawa masyarakat Indonesia menuju perubahan karena yang lebih baik dan menjaga kesatuan negara serta kenyamanan masyarakat dalam mengakses informasi di media sosial. Terima kasih.